Teman, pada kesempatan pagi hari ini ya, tidak bosan-bosan saya untuk berbagi informasi, berbagi cara ya teman-teman, seputar dunia peternakan yaitu ternak kambing teman-teman. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga saya hanya berbagi cara ya, berbagi pengalaman. Kambing di tempat saya seperti ini teman-teman, kalau pagi hari sarapannya itu selase teman-teman. Nah ini selase tebon ya, tebon jagung manis ya. Saya terapkan ini sudah cukup lama teman-teman. Masalahnya dengan cara-cara, dengan metode-metode seperti ini sangat membantu saya ya, sangat meringankan pekerjaan saya ya. Kalau pagi hari sarapannya seperti ini teman, kalau di tempat saya. Jadi di samping kambing itu cepat gemuk ya. Masalahnya apa saya bilang cepat gemuk? Kambing itu kalau dikasih pakan yang namanya fermentasi, yang namanya silase, itu kambing cenderung sering haus teman-teman. Masalahnya boleh dikategorikan jenis pakan fermentasi dan silase itu pakan kering. Nah, jadi kambing itu cenderung haus teman-teman. Nah, itulah keistimewaan atau kelebihan dari silase. Nah, silase sendiri dengan fermentasi itu beda teman-teman ya. Kalau silase itu dia tanpa prebiotik atau tanpa bahan tambahan ya. Nah, kalau fermentasi itu prosesnya memakai prebiotik atau protein tambahan. Contoh seperti molase, E4, begatul. Kalau tidak ada begatul ya polar itu juga bisa teman-teman, itu fermentasi. Kalau silase hanya cukup kita kasih alas di dalam tempat wadah, di dalam wadah penyimpanan, kemudian kita isikan di dalam tempat wadah tersebut. Nah, kalau silase itu 4 hari atau paling lama 6 hari, 7 hari itu bisa dikasihkan ke kambingnya teman-teman. Kalau fermentasi itu 21 hari sampai dengan 25 hari. Nah, itu teman-teman. Kalau sudah terbiasa seperti ini teman-teman, itu cukup mudah. Ternak kambing, ternak apapun yang membuat kita ribet, itu sebenarnya tata kelola kita. Kalau tata kelola kita dari awal ribet ya ribet. Kalau tata kelola kita dari awal itu tidak ribet, ya kita tidak ribet. Semua itu tergantung dari sistem kita menggunakan sistem seperti apa, teman-teman. Kalau kita menggunakan sistem seperti ini, pekerjaan akan terasa ringan teman-teman. Masalahnya apa? Ini mengkonsumsi hijauan atau mengkonsumsi rumput segar itu hanya cukup 1 karung teman-teman. Apalagi doyan atau suka yang namanya comboran teman-teman, itu lebih simpel lagi. Masalahnya apa? Kalau kambing itu murni hanya dikasih hijauan saja, kambing itu pertumbuhannya lambat teman-teman. Masalahnya apa? Yang diperlukan kambing, yang dibutuhkan, yang di dalam perut kambing itu, yang dimakan kambing itu harus 1 kilo yang di dalam kambing. Berarti kalau 1 kilo rumput itu yang di dalam kambing, di dalam perut kambing itu menjadi 1 on. Nah, jadi per ekor itu membutuhkan 10 kilo rumput. Nah, itu teman-teman. Beda kalau kita menggunakan sistem seperti ini, sistem silase, fermentasi. Ini proteinnya kan utuh teman-teman, tidak berkurang. Kenapa saya bilang tidak berkurang? Karena proses penyimpanannya itu kedap udara. Jadi antara rumput liar dan silase itu lebih kenyang apabila dia makan silase. Nah, masalahnya apa?
protein yang terkandung di dalam bahan selase tersebut itu tidak berkurang, teman-teman. Karena proses penyimpanannya pun kedap udara. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya ya, itu bisa tahan berapa hari atau berapa bulan? Ini 1 tahun masih bisa kita gunakan, teman-teman. Asal di saat kita mengambil selase tersebut di dalam tong, itu kita tutup rapat kembali. Nah, kita tutup rapat kembali, dan kemudian itu tuh bisa bertahan 1 bulan bahkan sampai 1 tahun. Semakin lama penyimpanan, semakin bagus kualitas dari selase tersebut, teman-teman. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi kalau setiap pagi di tempat saya itu, ternak-ternak saya, kambing-kambing saya itu, harapannya seperti inilah. Nanti kalau ketemu rumput nanti di waktu sore hari sekitar jam 5, teman-teman ya. Jadi metode-metode seperti ini atau cara-cara seperti ini bisa diterapkan, teman-teman. Bisa kita praktekkan apabila teman-teman atau kambing teman-teman itu belum terbiasa dengan cara-cara seperti ini nih, boleh diterapkan, teman-teman. Nah, ini cukup lahap, teman-teman ya. Ini tanpa campuran apapun. Ini tepung jagung manis yang sudah saya proses, yang sudah saya giling, dan saya jadikan selase. Selase dengan fermentasi, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau fermentasi itu memakai probiotik, kalau selase hanya bahan baku saja. Nah, itu tanpa ada bahan tambahan yang lain. Intinya namanya sama, yaitu proses pengawetan pakan. Cuma kalau fermentasi dia ada tambahan probiotik. Kalau selase tanpa ada tambahan apapun. Nah, mungkin itu dulu, teman-teman ya, untuk video pagi hari ini. Semoga mengedukasi, menambah wawasan, menambah pengalaman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.